tema tentang ibadah yang sejati. Sepanjang bulan ini saya mungkin 2 kali ikut ibadah di tempat ini, dan saya sangat-sangat diberkati. Minggu yang pertama saya ikut ibadah, Ibu Gembala menyampaikan tentang ibadah sejati. Saya langsung dibawa Tuhan ke orang Israel ketika mereka ada dalam perbudakan. Mereka disuruh Tuhan untuk keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Itu minggu yang pertama. Lalu minggu ketiga saya waktu mengikuti ibadah itu, Tuhan membawa saya, waktu Pak Sulis menyampaikan firman Tuhan, saya dibawa Tuhan untuk ibadah yang benar itu mempersembahkan Tuhan, mempersembahkan hidup. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan ada yang tertulis di dalam Alkitab, itu ada yang tertulis di dalam, tapi saya tidak tahu di mana. Walaupun setiap hari kita ada buka Alkitab, kita ada baca, tapi saya rindu ibadah yang sejati itu yang Tuhan beritahukan kepada saya. Tuhan beritahukan kepada jemaat yang merindukan ibadah yang sejati yang seperti apa itu, yang sampaikan kepada kami. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan itu kepada saya. Dalam minggu yang ketiga itu saya berdoa dan Tuhan memberitahukan kepada saya Mazmur pasal 50. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengar selama kurang lebih hampir 1 bulan ini tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya. Jadi ibadah Kristen yang sejati itu adalah mempersembahkan seluruh kehidupan, pengabdian kita. Apa talenta yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita? Adakah 1 talenta di dalam diri kita? Adakah 2 talenta Tuhan taruh dalam diri kita? Adakah 5 talenta Tuhan taruh dalam diri kita? Mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya tujuan dari ibadah itu bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, pagi hari ini saya juga mau merenungkan firman Tuhan. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya kembali dibawa Tuhan begini. Program gereja itu banyak kali dari Bibit itu, program gereja itu terlalu banyak. Ada ibadah anak itu di hari Minggu, hari-hari biasa itu ada Rabu ceria, Kamis ceria, seperti itu. Ada lagi ibadah pemuda, ada lagi ibadah kaum ibu, ibadah terlalu banyak. Sampai sepanjang minggu itu ada ibadah. Pasti di sini juga seperti itu ada. Artinya bahwa setiap kita hamba-hamba Tuhan Gembala Sidang itu mengatur supaya jemaat itu harus ada ibadah kepada Tuhan setiap saat. Ibadah itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita datang di gereja, tetapi ibadah itu adalah pengabdian kita. Seorang istri mengabdi kepada suaminya, seorang suami mengabdi kepada istrinya dalam hal yang Tuhan percayakan kepada mereka. Seorang anak memperhatikan nasihat orang tua, melakukan apa yang dia bisa lakukan, itu adalah ibadah sesungguhnya. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita sama-sama buka di dalam kitab Mazmur pasal 50. Hanya 1 ayat saja, saya rindu kita semua baca bersama-sama. Sebenarnya saya mau baca, cuma karena ada beberapa ayat referensi yang juga akan saya ambil. Saya mau supaya kita semua membaca satu bagian firman Tuhan. Mazmur 50 ayat yang kelima, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menghormati firman Tuhan. Kita mau membaca bersama-sama. Setelah saya baca perikopnya dan menghitung 1, 2, 3, kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 50, ibadah yang sejati. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Sekali lagi, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa. Hari ini adalah hari yang ditentukan Tuhan bagi setiap umat. Kita itu harus merasa bangga karena kita ini orang-orang spesial. Coba katakan kepada teman di samping kiri, kita ini spesial. Kita ini spesial. Yes. Spesialnya kita karena apa? Kita diberikan satu hari, satu waktu khusus untuk bisa beribadah
malam hari kita melakukan aktivitas, tetapi ada hari yang ditentukan Tuhan. Dipisahkan Tuhan, kita dipisahkan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat Israel. Dia perintahkan kepada umat Israel supaya umat Israel itu harus beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga yang diperintahkan kepada kita pada saat pagi hari ini. Kamu harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sudah beribadah sepanjang hari, melakukan rutinitas kita, pekerjaan kita. Kita sudah melakukan, tetapi hari yang ditentukan Tuhan ini harus kita datang kepada Tuhan. Kita datang di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengenal kebaikan Tuhan bersama-sama dengan umat percaya. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, Asaf adalah sekelompok orang, sekelompok pemuji yang selalu ada di rumah Tuhan. Mereka terus mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupannya, mereka juga pernah mengeluh, "Aduh, setiap hari saya sudah ada di rumah Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak memuji Tuhan, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya lebih baik dari saya." Itu kata Asaf. Ada di dalam satu bagian Mazmur itu dia katakan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa lebih baik satu hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hari ini kepada kita. Ayat pembacaan kita yang tadi sudah kita bacakan, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjiannya dengan aku berdasarkan korban sembelihan." Siapa-siapakah yang dimaksud orang-orang yang kukasihi ini? Orang-orang yang dikasihi ini dalam firman Tuhan terlalu banyak dijabarkan. Sudah dari awal tadi saya katakan bahwa saya dibawa Tuhan untuk melihat kehidupan orang Israel di tanah Mesir. Mereka itu sebelumnya sudah mengikat perjanjian, Bapak dan Ibu sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka akan menyembah Allah yang benar. Mereka akan menyembah dengan benar kepada Tuhan yang benar. Oleh karena itu di dalam Mazmur ini kembali lagi diingatkan kepada kita bahwa dia dikatakan bahwa bawalah kembali orang-orang yang dikasihi. Saudara, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kita dikasihi Tuhan, makanya kita boleh menerima anugerah keselamatan Tuhan. Makanya kita boleh mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Makanya kita boleh dibawa Tuhan untuk masuk dalam satu kehidupan yang benar, memuji dan memuliakan Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita, dia telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita ini semua, selain dari orang Israel pada waktu itu, kita yang hadir pada pagi hari ini, kita harus datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau orang yang dikasihi Tuhan itu secara nyata suami dan istri, kakak adik itu kalau kita mengasihi, saling mengasihi itu, kita punya hubungan itu terlalu indah, gitu. Oleh karena itu Tuhan juga mau supaya kita membangun hubungan seperti itu dengan Dia, gitu. Kita harus membangun hubungan yang indah itu dengan Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika umat Israel ada dalam pembuangan, mereka disuruh kerja paksa. Waktu Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel ini sudah semakin banyak nih, mereka semakin kuat nih. Suatu saat mereka akan bisa dengan bangsa lain untuk boleh bisa menyerang kita. Oleh karena itu mereka membuat bangsa Israel bekerja paksa membangun tempat perbekalan. Tetapi segala sesuatu ada dalam waktu Tuhan, waktu penentuan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Dia bilang, "Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi." Sudah waktunya untuk orang Israel ini harus keluar. Bawa mereka. Siapa yang akan membawa mereka? Nah, ini kembali lagi pertanyaan kepada kita semua. Kita semua adalah umat yang sudah ditebus Tuhan. Kita semua adalah umat yang sudah dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Orang dunia mungkin merasa bahwa mereka tidak beribadah biasa-biasa saja. Besok menjadi hari yang sama, kita akan bekerja kembali lagi seperti biasa. Tapi orang yang sudah dipisahkan Tuhan pasti akan merasakan beda. Kalau kita tidak
ada. Ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Oleh karena itu kita ini kita harus mengingat bahwa hari yang ditentukan Tuhan itu kita harus datang kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-12, kita akan melihat bersama-sama Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita. Keluaran pasal 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menimbang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan sengsara umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, untuk menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang melihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, jadi kita tahu bagaimana ceritanya Musa. Musa itu ketika dia lahir itu dalam waktu di mana pengerahnya mempekerjakan orang Israel itu semakin banyak, sehingga ada satu waktu di mana Firaun mengatakan kepada orang bidan-bidan bahwa ketika orang Israel melahirkan, ada ibu-ibu yang hamil mau melahirkan, kalau kamu lihat anak itu laki-laki, kamu harus langsung membunuh dia. Supaya apa? Supaya orang Israel jangan terlalu banyak di dalam tanah kita. Mereka tidak tahu kalau ini adalah umat kepunyaan Tuhan, umat yang sudah Tuhan berjanji dengan mereka. Firaun tidak tahu itu. Oleh karena itu ketika Musa lahir, dia dilihat oleh bidan-bidan ini, dia dipandang untuk harus hidup, dia layak untuk hidup. Lalu ada sederetan cerita tentang Musa, dia dibuang lalu diangkat, dibesarkan di istana Firaun. Lalu pada waktunya dia harus keluar dari istana dan dia pergi jauh. Ketika dia ada dalam pembuangan, dia ada di dalam negeri orang asing, itulah dia dibawa Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, Musa, Musa. Ketika Musa begitu giat bekerja setiap hari, ketika Musa ada di padang menggembalakan domba tuannya itu, dia dipanggil Tuhan. Ketika dia berusaha untuk datang mendekat, Tuhan bilang itu tempat kudus, kamu harus menegangkan kasutmu dari kakimu. Ketika dia datang lebih dekat lagi, Tuhan bilang, akulah ayah. Dia bilang, lalu saya tidak layak menghadap Tuhan. Sebenarnya saya itu tidak boleh ada di tempat ini, tapi kenapa saya harus lari jauh dari orang Israel? Lalu saudaranya diberkati Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan yang tadi saya baca, bahwa Tuhan sudah melihat mereka. Dan saat ini, ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah
kasih, pagi saya bisa bangun. Aduh Tuhan, terima kasih ya, saya bisa mendapatkan hari ini makanan yang secukupnya bagi saya. Aduh Tuhan, hari ini saya kok bisa dapat ya berkat seperti ini. Ucapan syukur itu yang mari kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Lalu ketika kita ikut Tuhan, ketika kita sudah punya kerinduan yang besar, saya percaya bahwa Musa ini punya kerinduan yang besar untuk selalu ada bersama-sama dengan umat Israel. Tetapi karena dia merasa takut kepada Firaun, dia lari karena dia pernah membunuh orang Mesir. Karena itu dia lari dari Mesir. Sehingga waktu dia diutus oleh Tuhan untuk datang bertemu dengan bangsanya, dia bilang, aduh Tuhan, ada lagi rasa tidak layak, tidak bisa yang dikasih keluar dari mulut Musa. Musa berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. Saudara, seberapa kita yang mengatakan bahwa saya tidak layak, saya tidak bisa, ketika kita mengatakan seperti itu, sesungguhnya kita tidak mengakui kebesaran Tuhan yang ada pada kita. Sesungguhnya kita sudah mengabaikan kasih setia Tuhan yang besar yang sudah mengikat perjanjian darah dengan kita. Darahnya dia tumpahkan bagi kita. Hanya untuk kita semua harus menyembah Dia yang benar. Kita harus menyembah Dia Allah yang sejati dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak melayani. Berapapun talenta yang ada pada kita, mari kita pakai untuk melayani. Ketika kita dengan kesungguhan hati, kesadaran, oh ini saya pakai untuk melayani Tuhan. Tuhan yang kasih, Dia akan kasih tambah lagi. Oh kemarin dia hanya pimpin pujian saja, hari ini mungkin dia sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Atau kemarin dia hanya main musik saja, hari ini dia tidak hanya main musik saja, dia bisa melakukan yang lain juga. Jadi bertambah-tambah Tuhan akan taruh dalam diri. Musa juga seperti itu. Awalnya bilang begini, Musa pergi dan dia tidak bisa untuk menyampaikan. Saya juga pertama kali dipanggil Tuhan, saya bilang begitu, Tuhan, bukan saya bilang seperti itu, bukan saya. Tapi kalau Tuhan yang memanggil saya akan melakukannya. Karena saya tahu bahwa saya hidup ini Tuhan yang kasih. Karena itu saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Ada satu contoh lagi yang juga Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu Esther. Esther pasal 4 dikatakan ketika Mordekai tahu bahwa dia memberitahukan kepada Esther, Esther, kamu jangan tenang-tenang karena kamu sudah ada di dalam istana, jangan merasa kamu tenang. Kita ini umat ini sementara diancam. Dan untuk waktu itulah, untuk keadaan inilah kamu diutus untuk ada di dalam istana itu. Esther punya alasan, lalu saya kalau menghadap tidak disuruh menghadap, saya akan dibunuh. Tetapi Tuhan kasih hikmat, kalau begitu berdoa bagi saya. Artinya apa saudara yang diberkati Tuhan? Kita merasa ada kegentaran, kita merasa tidak bisa. Itu sudah pasti, iblis tidak akan mau untuk kita memberitakan firman Tuhan. Iblis tidak akan mau untuk banyak orang datang kepada Tuhan. Karena itu dia memakai berbagai macam cara untuk menghambat kita. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah tahu bahwa ini tidak berasal dari Tuhan, kita hanya bisa berdoa. Amin. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan kasih kuat saya, Tuhan kasih mampu saya untuk saya bisa melakukan ini. Itu yang dilakukan oleh Esther ketika dia bersama dengan semua orang yang mengikuti dia dan juga umat Israel puasa 3 hari untuk saya, supaya saya bisa menghadap Raja Ahasverus. Nah saudara yang diberkati Tuhan, berkaitan dengan ibadah yang sejati ini ada beberapa hal yang saya tulis. Ada hambatan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ada 4 hambatan ketika datang kepada Tuhan. Orang-orang Israel ketika mereka mau datang kepada Tuhan, mereka disuruh sibuk bekerja. Sibuk bekerja sampai lupa waktu untuk beribadah. Kita bisa lihat bersama-sama dalam Keluaran pasal 5. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 saja saya baca. Pergilah kamu sendiri mengambil zerabi di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak akan berkurang. Saudara,
Ketika kita merasa itu di dalam diri kita, ini sudah waktunya di malam ini saya harus berdoa jam 7. Tapi kalau sudah lewat sedikit, kita harus periksa diri kita, kenapa saya sudah melewatkan waktu yang saya tentukan bagi Tuhan untuk beribadah. Ada hambatan ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Hambatan itu selalu ada. Aduh, adalah tamu yang datang, adalah pekerjaan yang belum diselesaikan, kita harus bekerja. Itu kenyataan dalam kehidupan kita. Kita disuruh, kita dibuat untuk sibuk bekerja. Kerja sebentar, kalau kita belum selesai, sudah malam, besok lagi sambung, mungkin ada pekerjaan lain. Akhirnya kita sibuk dengan pekerjaan kita. Waktu ibadahnya kita kasih kecil, sempit. Itu hal yang pertama. Orang Israel sudah mengalami itu. Ketika Musa datang bertemu dengan Firaun, itu menjadi penyebab orang Israel harus dibuat lebih lagi, buat mereka bekerja sendiri. Hal yang kedua, hambatan kita ketika kita datang beribadah ada dalam Keluaran pasal 8 ayat 28. Kejadian Keluaran pasal 8 ayat 28 saya bacakan. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi jauh. Saudara, ini berbicara tentang waktu, jarak. Ya, saya waktu merenungkan firman Tuhan ini, saya juga melihat diri saya. Saya kadang-kadang saya merasa bahwa aku kalau terlambat nih, saya cari tempat ibadah yang dekat-dekat saja. Saya bilang seperti itu. Dan ini kenal di saya juga. Karena itu saya juga mau menyampaikan, kita punya waktu itu hanya sedikit saja. Ya, Tuhan bilang kita kalau punya kita itu hanya 70 tahun saja, gitu ya. Dan setelah itu kita mungkin tidak mampu lagi untuk berjalan jauh. Karena itu kita harus, saat dimana kita punya kemampuan masih penuh ini, kita datang, kita cari Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang kepada Dia yang memberikan waktu yang istimewa ini kepada kita. Setiap hari Minggu, setiap hari-hari ibadah kita harus datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh beralasan bahwa aduh nanti beribadah waktunya terlalu panjang lah. Kita masih banyak lagi hal yang harus kita lakukan di sepanjang hari ini lagi. Nah, itu biasa alasan bagi orang yang mengukur hidupnya, pekerjaannya dengan Tuhan. Tetapi kita pada semua yang ada ini tidaknya. Saya percaya jemaat GSJA tidak seperti itu. Waktu yang disediakan Tuhan, mari kita pakai untuk datang mencari Tuhan. Orang Israel dilarang oleh Firaun, jangan pergi jauh-jauh, dekat-dekat sini saja. Kalau bisa ibadah jadi dekat-dekat sini saja. Tetapi Musa bilang mereka harus pergi beribadah kepada Tuhan, ayat yang ke-29. Setelah itu, hal yang ketiga, hambatan yang ketiga orang beribadah kepada Tuhan itu adalah memberikan persembahan. Kalau kita memberikan persembahan itu harus dari hati kita, ya. Kalau kita sudah memberikan persembahan dari hati kita, itu pastinya kita merasakan ada satu kelegaan di dalam diri kita, bahwa Tuhan itu memberkati hidup saya. Di dalam kitab Roma pasal 12 itu dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Tetapi ketika kita datang dalam rumah Tuhan untuk beribadah juga, kita tidak boleh datang dengan tangan hampa, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Tidak mungkin satu hari kita tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan Keluaran pasal 10 ayat 24. Saya mau supaya kita melihat orang-orang Mesir pada waktu itu, bagaimana mereka mau punya niat untuk beribadah, tetapi hambatan-hambatan ini membuat mereka berlama-lama untuk datang kepada Tuhan. Keluaran pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan
tinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Nah, itu sudah kali yang keberapa nih? Tulah yang ke-9 itu. Tulah yang ke-9 dulu sudah dapat hukuman sampai yang ke-9 berbeda. Boleh pergi tapi jangan bawa persembahan, jangan bawa binatang, jangan bawa kambing domba pun jangan dibawa. Firaun dengan caranya menjerat orang Israel, tetapi Musa, oleh karena Tuhan sudah mengatakan kepadanya dari awal bahwa Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tetap ada di hadapan Tuhan. Dia juga tetap datang menghadap kepada Firaun untuk menyatakan apa yang Tuhan beritahukan kepadanya untuk menyampaikan kepada Firaun. Ketika kita datang kepada Tuhan, dikatakan bahwa terlalu banyak halangan, terlalu banyak hambatan yang akan menghambat kita. Tetapi kita tetap memandang Tuhan yang sudah memberkati kita. Halangan itu boleh ada, tetapi kalau kita merasa bahwa Tuhan sudah membebaskan saya, Tuhan sudah memberkati saya tidak boleh berdiam diri, saya tidak boleh datang dengan tangan hampa, tetapi saya harus datang dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Lalu hal yang keempat itu kita baca dulu bersama-sama. Yang keempat, hambatan yang keempat, Keluaran pasal 10 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-10 kita baca dengan bersuara. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukankah kamu pergi tetapi hanya laki-laki saja yang beribadah kepada Tuhan? Ya sudah, itu saja. Dia bilang begini, itu maksud jahat. Kamu mau pergi supaya meninggalkan pekerjaanmu. Dia bilang begitu. Kamu tidak akan lagi melanjutkan pekerjaan ini. Kamu sengaja mengulur-ulur waktu. Cara dunia ini dengan berbagai metode di saat ini, untuk membuat kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Hal yang keempat, hambatan yang keempat ini ada satu perpecahan dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan. Hanya laki-laki saja yang beribadah. Perempuan jangan, pastikan itu perempuan. Hanya anak-anak, laki-laki dan anak-anak, dikatakan dalam begitu kan? Hanya laki-laki yang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah mengizinkan kita untuk kita semua boleh ada di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari orang agama lain itu, mereka sudah ada sekali. Orang laki-laki sendiri, perempuan sendiri punya tempat untuk beribadah. Tetapi kita tidak. Saya pernah ikuti ibadah, katanya di Ambon, ibu pendeta punya itu gereja, laki-laki di tempat sendiri, perempuan jadi tidak boleh gabung, katanya begitu. Ya. Tapi kita bersyukur saat kita sudah kenal Tuhan, kita sudah datang bawa hidup kita kepada Tuhan, maka kita sudah tidak ada lagi perbedaan. Semua yang kita punya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada lagi untuk kita mau merasa bahwa ini dikotak-kotakan. Oh, ini dia punya kelompok seperti ini, jadi dia harus dapat tempat yang seperti ini. Tetapi kita semua sama di mata Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, sesungguhnya ibadah yang sejati itu adalah membawa persembahan sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dikasih di bagian terakhir dari tema ini, dan saya dapat bagian firman Tuhan ini dalam Mazmur pasal 50 tadi, untuk kita boleh merenungkan bersama-sama. Ternyata orang yang hidup di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dalam dirinya.
Ada. Tetapi mereka tetap datang kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada dapat mendapatkan kelepasan. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Ketika kita di luar Tuhan, maka kita akan merasa bahwa kita ini mungkin dengan kekuatan kita merasa kita kuat, tetapi sesungguhnya dalam hati kita kosong. Kita merasa tidak punya sesuatu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya kali yang lalu saya sudah pernah bersaksi. Saya suka sekali kalau pagi-pagi itu mendengarkan ada renungan. Jadi renungan yang dikirim itu nanti saya kalau diberkati saya langsung screenshot itu saya bagikan kepada grup, kepada teman-teman saya yang saya tahu bahwa mereka membutuhkan topangan firman Tuhan. Jadi sesungguhnya kita ini dipersiapkan Tuhan untuk melakukan ibadah yang sejati. Nah, hari ini firman Tuhan yang sudah kita bawa, kita sudah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita telah mengikat perjanjian dengan Tuhan berdasarkan korban sembelihan. Oleh karena itu, sesungguhnya ibadah itu adalah pengorbanan. Ibadah itu adalah pengorbanan. Kita mengorbankan hidup kita. Kita mengorbankan waktu kita. Kita boleh ada di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan itu bagi kita. Tuhan sudah melakukan itu bagi kita. Oleh karena itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa, saya akan bacakan bagi kita. Yakobus pasal 1 ayat 6. Ayat 26. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ia mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah pengorbanan. Bagaimana kita memberikan waktu kita untuk kita bisa mengunjungi orang-orang yang dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Digambarkan di dalam Yakobus bahwa mereka yang membutuhkan pertolongan adalah anak yatim piatu dan janda-janda. Orang yang berada dalam kesusahan. Artinya bahwa kalau kita merasa bahwa kita sudah diberkati Tuhan, kita harus mengorbankan hidup kita. Kita harus mengorbankan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita datang, kita berikan, kita bawa mereka untuk mereka juga mengalami Tuhan. Sesungguhnya kita ini adalah bendahara-bendahara Tuhan. Tuhan sudah percayakan banyak hal kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai bendahara Tuhan, kita harus kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan bahwa kalau kita punya kesempatan untuk melakukan ini, maka mari kita melakukan. Kalau Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, kamu bisa melakukan itu, lakukanlah. Memang tidak gampang, awal-awal tidak gampang, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk kita melakukan. Saya ini bersyukur kepada Tuhan. Dalam minggu terakhir ini, Tuhan izinkan ada banyak hal. Kurang lebih ada 3 hal yang saya mau. Hal ini tidak pernah saya lakukan dalam kehidupan pelayanan selama hidup ini. Tapi ketika Tuhan izinkan untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu semalam, kami ada dalam pelayanan KKR, dan ini yang Tuhan lakukan. Begitu. Saya pikir-pikir, kenapa tim dari Kalabaya yang datang begini banyak, jemaat kok cuma sedikit saja yang datang? Saya pikir seperti itu. Tapi Tuhan berkata bahwa sedikit yang ada ini yang kasih makan mereka. Kamu tidak membutuhkan yang baik, 1 jiwa berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita punya kesempatan, kita sudah ada di dalam, jangan kita merasa bahwa kita ini sudah selamat, jadi cukup dengan keselamatan yang kita
kita punya. Tetapi mari kita mau berikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau memberikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam hal apa? Tidak selamanya dalam hal materi, tetapi dalam hal perhatian. Tuhan mau supaya kita semua melakukan sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai umat yang sudah ditebus Tuhan, sebagai umat yang sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Maka kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita. Lalu hal yang berikut yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bahwa kita tidak boleh menunggu. Kita tidak boleh menunggu nantilah ada waktu, ada programnya dulu baru kita datang. Saya senang sekali dengan kesaksian Pak Sulis. Setiap hari kunjungi satu persatu untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak bisa melakukan seperti itu. Tetapi waktu yang ditentukan ada dikatakan bahwa hari ini siapapun yang diizinkan Tuhan untuk ada dekat kita, kita berikan perhatian kepada dia. Dikatakan lagi di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, banyaknya firman Tuhan yang saya jadikan ayat referensi sebagai ibadah yang sejati. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Jangan menunggu. Sudah waktunya untuk datang untuk beribadah. Jangan tunggu, karena nanti ada waktu di mana Tuhan akan membuat hati kita keras seperti Firaun. Sebenarnya dia sudah punya waktu untuk bertobat, tetapi karena dia membiarkan, akhirnya Tuhan mengeraskan hatinya. Inilah waktu yang ditentukan Tuhan bagi kita. Mari kita gunakan waktu kita dengan baik, karena kita akan mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai alat-alat yang dipersiapkan Tuhan untuk kerajaan surga. Bagian yang berikut, kita harus